Halo teman-teman semua, welcome back again to the channel ya. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita bisa sukses terus ke depannya. Oke, kita langsung aja teman-teman. Di video kali ini spesial ya. Saya tidak mau ngebahas ke sana kemari. Di sini ada sesuatu hal penting yang saya pengen kasih tahu ke kalian. Kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Kita semua pasti sudah pernah mendengar dan mengetahui ya apa itu blockchain. Dan untuk saat ini blockchain adalah sebuah sistem basis data yang menyimpan informasi dalam bentuk blok-blok yang saling terhubung. Teknologi ini memungkinkan informasi dibagikan secara transparan dan aman dalam jaringan bisnis. Dan sekarang ini blockchain sudah menjadi satu-satunya sistem yang dipakai untuk bertransaksi aset digital. Tapi yang menjadi pertanyaan besarnya sekarang adalah kenapa blockchain masih terfragmentasi alias masih terpisah-pisah? Kenapa kita harus ribet memilih dari sekian banyak jaringan dengan biaya transaksi yang berbeda-beda dan cenderung mahal? Kenapa semua jaringan tidak dijadikan satu saja? Saya yakin sebagian besar dari kalian semua pasti memikirkan apa ada cara yang lebih efisien dan ekonomis untuk kita bertransaksi aset digital. Nah, di video kali ini teman-teman, saya mau berbagi pandangan dan saya rasa ini bisa dijadikan solusi untuk menjawab pertanyaan itu semua. Saya mau ngenalin kalian semua ke Analog Testnet. Jadi Analog Testnet adalah rangkaian protokol interoperabilitas yang dibangun di atas SDK atau Software Development Kit. Jadi simpelnya ya, Analog ini memungkinkan kalian semua untuk membangun di apps yang sederhana dan aman yang mencakup semua blockchain, mulai dari Ethereum, XRP, Tron, Arbitrum, Polkadot, dan lain-lain. Dan Analog Testnet juga bertujuan untuk menjadi one-stop shopping untuk solusi multi-chain dan lintas chain yang menghubungkan semua blockchain ke dalam satu ekosistem yang mulus. Atau bisa saya bilang ya, Analog ini membuka jalan untuk adopsi teknologi terdesentralisasi secara massal dengan memungkinkan komunikasi lintas chain atau lintas rantai yang lancar, aman, dan dapat dipercaya. Nah, itu sedikit garis besar ya teman-teman buat kalian semua terkait Analog Testnet. Dan Analog Testnet ini menawarkan fitur-fitur dan keunggulan yang luar biasa. Analog memiliki teknologi yang sangat mutakhir yang membuat Analog ini menjadi unik, menarik, dan berdampak bagi masa depan Web3. Dan tentu saja ya teman-teman, Analog akan menjadi game changer di dunia blockchain. Kita langsung review aja ya teman-teman kelebihan-kelebihan dari Analog Testnet ini. Keunggulan yang pertama dari Analog adalah dia memiliki Analog Time Chain teman-teman. Analog Time Chain sendiri adalah lapisan konsensus terdesentralisasi yang menghilangkan kebutuhan akan solusi jembatan terpusat atau solusi centralized bridging, memastikan komunikasi lintas chain yang aman dan dapat dipercaya. Yang selanjutnya teman-teman, Analog bergerak dengan mekanisme Proof of Time atau POT ya, yang mana ini adalah mekanisme kelangkaan dan kepercayaan baru yang terinspirasi oleh konsep waktu. Dan ini memungkinkan inovasi yang lebih besar dalam desain blockchain. Dan untuk selanjutnya teknologi yang dimiliki oleh Analog adalah Analog SDK. Seperti tadi yang saya bilang ya, Software Development Kit. Dan Analog SDK di sini membangun sebuah sistem yang namanya Analog Watch GMP, yang mana GMP sendiri adalah Global Message Passing. Dan tujuannya untuk membangun Analog Watch GMP ini adalah untuk menyederhanakan pengembangan aplikasi lintas chain dengan mengurangi biaya dan kompleksitas. Analog Watch juga menawarkan pengindeksan data yang real time, pengiriman pesan, dan Analog Watch memungkinkan kita semua bisa men-track semua data seperti transaksi dan lain-lain yang ada di berbagai chain. Dan untuk GMP-nya sendiri teman-teman, Global Message Passing ini memastikan komunikasi antar blockchain yang lancar, di mana GMP sangat berperan untuk membuka peluang besar di DeFi, AI, NFT, dan juga game. Dan buat kalian yang mungkin belum paham ya, untuk contoh use case-nya seperti di sini untuk protokol DeFi teman-teman, Analog memungkinkan exchange lintas rantai secara instan dan aman, sehingga secara signifikan meningkatkan efisiensi liquidity. Dan yang kedua di sini contohnya seperti market NFT, platform seperti Rarible ya teman-teman dapat memanfaatkan Analog untuk memfasilitasi transaksi multi-chain yang lancar untuk aset digital. Dan kemudian untuk solusi AI dan datanya juga, GMP dapat digunakan untuk analisis berbasis AI secara real time di berbagai jaringan blockchain. Oleh karena Analog dibangun ini berbasis SDK ya teman-teman, maka Analog ini menjadi salah satu protokol yang sangat bermanfaat, terutama untuk developer dan end user. Apa sih manfaatnya? Untuk developer ya teman-teman, Analog menyediakan perangkat yang kuat namun mudah digunakan bagi pengembang atau developer untuk membangun aplikasi Web3 yang inovatif. Dan dengan memecahkan masalah interoperabilitas, pengembang atau developer dapat fokus pada kreativitas, pengalaman pengguna, dan juga fungsionalitas. Jadi itu ya manfaatnya untuk developer. Dan untuk end user apa manfaatnya? Manfaatnya adalah keamanan dan skalabilitas. Ini inti dari arsitektur Analog. Pengguna dapat berinteraksi dengan di apps yang dibangun di
analog dengan percaya diri, mengetahui bahwa mereka dibangun di atas jaringan blockchain yang dapat dipercaya dan mulus, sehingga meningkatkan aksesibilitas Web3 untuk pengguna umum. Nah, itu ya manfaatnya teman-teman untuk end user, dan buat kalian semua ya teman-teman di sini untuk industri adoptionnya sendiri atau adopsi industrinya, Analog Testnet memiliki utility token ya, namanya token Unlock, dan pada saat presale-nya Analog secara aktif berkolaborasi dengan project Web3 terkemuka untuk membangun ekosistem. Seperti contohnya kolaborasinya dengan Rarible ya, yang berperan dalam mendukung transaksi NFT multi-chain. Dan juga di sini ada berkolaborasi dengan Binance Incubator dan Wintermute, di mana dukungan strategisnya adalah untuk mendorong pertumbuhan dan liquidity. Dan kemudian ada kolaborasi juga dengan XYO, yang mana ini mengintegrasikan data geolokasi terdesentralisasi ke dalam aplikasi Web3, seperti logistik, permainan, dan juga perjalanan. Dan kemudian ya ada juga kolaborasi dengan Frex, yang mana ini menggunakan infrastruktur analog untuk data Oracle lintas chain dan transparansi harga di DeFi. Dan tidak hanya ini ya teman-teman, masih banyak lagi kolaborasi-kolaborasi yang dilakukan analog dengan project-project Web3 lainnya, seperti yang bisa kalian lihat di sini ya. Dan ini tentu saja demi meningkatkan kinerja dan performa sistem, serta demi mendevelop atau mengembangkan terus ekosistemnya. Dan FYI aja buat kalian semua ya teman-teman, untuk token Unlock ini di listing di Checks Tier 1, seperti kalian bisa dapatkan di KuCoin, di Bitget, dan juga di Gate.io. Serta ada penawaran tambahan dari exchange Tier 1 di Amerika, Korea, dan juga APAC teman-teman, yang mana ini memperkuat kehadiran pasar analog. Kira-kira seperti itu ya teman-teman, kalau kita ngelihat dari projectnya ini cukup menarik dan cukup unik ya. Dan kalau kita ngelihat lebih lanjut lagi di sini, karena token Unlock ini merupakan utility token dari Analog Testnet, maka tentu saja akan ada gunanya atau manfaatnya untuk dunia nyata, sehingga secara tidak langsung ya manfaat dari token Unlock ini membuatnya diadopsi secara luas. Dan untuk contoh real world use case-nya ya teman-teman, ini seperti NFT multi-chain, yaitu time chain analog memungkinkan pengguna untuk mencetak, mentradingkan, dan memverifikasi NFT di seluruh rantai, menghilangkan fragmentasi alias nggak perlu memilah-milah jaringan lagi, cukup pakai satu jaringan yang aman, cepat, dan terpercaya. Dan juga di sini ada aplikasi berbasis geolokasi, seperti yang saya bilang tadi ya, dengan kolaborasinya Analog dan XYO, ini memungkinkan Analog untuk melakukan pelancakan logistik atau tracking logistik, kemudian adanya hadiah permainan atau reward dari gamenya, dan adanya solusi perjalanan yang terdesentralisasi. Dan tidak hanya itu teman-teman, di sini untuk real world use case-nya juga ada inovasi di DeFi. Stablecoin seperti Frex memanfaatkan Analog untuk meningkatkan akurasi harga lintas chain dan mekanisme liquidity. Jadi tentunya akan jauh lebih hemat biaya. Nah itu ya teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, Analog banyak berkolaborasi dengan project-project Web3 terkemuka, gunanya untuk ini teman-teman, meningkatkan kinerja dan performa dari ekosistem Analog Testnet sendiri. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan kemudian kalau kita ngelihat perkembangannya saat ini ya, dari mulai pertama Analog Testnet ini dikembangkan, kalian bisa ngelihat di sini teman-teman, untuk website trafficnya sudah ada 12,4 juta visitors yang sudah mengunjungi website ini. Dan untuk developer engagementnya kalian bisa ngelihat sudah ada 172.000 akun yang sudah terregistrasi di Analog. Dan untuk perluasan promosinya ya, dari berbagai konten di berbagai media sudah ada hampir 2 miliar views. Jadi otomatis sudah begitu banyak orang yang aware tentang Analog Testnet. Dan kemudian teman-teman, untuk smart contract index-nya sudah ada 295.000 smart contract. Dan tidak hanya itu teman-teman, kalau secara komunitas kita ngelihat pertumbuhannya, belum sampai 1 tahun aja ya, Analog sudah merangkul begitu banyak komunitas. Contohnya untuk followernya di X aja ya teman-teman, di sini growth-nya sudah sampai 683% dan sekarang sudah mencapai 392 ribuan followers. Dan dari Telegram grup membernya sudah mencapai 80 ribuan member atau meningkat sebesar 536% sejak dibuat pertama kali. Dan untuk Discord-nya pun gak main-main teman-teman, growth-nya lebih dari 1000%. Sudah ada 378 ribuan member di Discord-nya. Dan untuk YouTube channelnya sendiri sudah hampir 57 ribu subscribers. Dengan komunitas yang sebanyak ini menandakan tingkat kepercayaan terhadap Analog ini cukup tinggi ya. Dan lebih lanjut di sini teman-teman, kalau kita ngelihat pertumbuhannya dari sisi airdrop matrix-nya, untuk total partisipan yang sudah bergabung di Testnet itu sudah mencapai hampir 385 ribu partisipan, dan ada 182 ribuan orang yang eligible sebagai penerima airdrop. Dan yang sudah klaim airdropnya juga sudah ada 121 ribuan orang. Dan yang terakhir di sini ya teman-teman, untuk bridging NFT-nya yang sukses itu sudah mencapai hampir 63 ribu NFT. Dari pertumbuhan ini kita bisa pastikan ya, sudah berapa banyak orang yang diuntungkan dari project Analog Testnet ini. Sudah banyak banget yang menghasilkan passive income dari sini.
Dan anyway teman-teman, dari pencapaian-pencapaiannya ini menunjukkan ya bahwa analog testnet bisa diklaim sebagai project tier 1 juga. Gimana enggak ya teman-teman, pantas aja project ini bisa menjadi project papan atas, karena kalau kita ngelihat dari developer dan tim yang bekerja di baliknya, analog dikembangkan oleh orang-orang yang sangat mumpuni. Seperti contohnya di sini ada Victor Yang teman-teman sebagai co-founder, dan di sini juga ada Sanchal Ranjan teman-teman sebagai co-founder juga, dan di sini juga ada Eric Wang teman-teman, dia sebagai head of BD-nya, dan kemudian ada Florian Franzen juga teman-teman, dia adalah head of research-nya, dan yang selanjutnya teman-teman di sini adalah Avnit Singh, dia adalah head of product-nya. Kalau kita ngelihat profil-profilnya tim dari analog ini, jelas aja ya project ini bisa menjadi sukses banget. Dan bukan hanya itu aja teman-teman, untuk fundraising-nya juga kalian bisa ngelihat di sini ya, atau untuk pendanaan project-nya, analog berhasil mendapatkan fundraising sebesar 21 juta dolar, yang mana pastinya analog akan menjadi project yang harus diperhitungkan dan menjanjikan ke depannya. Dan saya sendiri ya teman-teman, saya pribadi yakin kalau analog testnet ini akan menjadi game changer di industri blockchain dan juga Web3. Mungkin seperti itu ya teman-teman penjabaran terkait analog testnet ini. Dan anyway, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kalian mau mendapatkan token unlock ya teman-teman, token unlock ini sudah tersedia di CEX ataupun di DEX. Seperti tadi ya, ada KuCoin, ada Bitget, ada Gate.io, dan tentunya untuk mendapatkannya ini fleksibel banget ya teman-teman di berbagai chain. Dan buat kalian semua yang pengen mendapatkan lebih banyak reward lagi, kalian juga bisa join aja di public testnetnya ya teman-teman. Ini phase yang ketiganya, kalian bisa langsung join aja ya dengan ketentuan dan tata cara yang sudah tersedia di sini. Langsung aja join kalau memang kalian tertarik untuk mengikutinya. Dan buat kalian semua yang pengen mengetahui informasi lebih detail lagi terkait analog testnet ini, kalian bisa langsung aja baca white papernya teman-teman. Semua linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi, kalian tinggal pakai link itu aja. Dan untuk informasi terupdate-nya seputar analog testnet dan token unlock, kalian bisa langsung aja follow dan join sosial medianya ya teman-teman. Ada X-nya, Telegram, kemudian di Discord dan juga YouTube channelnya. Silakan kalian langsung follow dan join aja sosial medianya. Linknya semua sudah saya taruh juga di kolom deskripsi. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton dari tadi, dan thank you ya buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Dan anyway, sebelum saya tutup videonya, saya mau disclaimer untuk kalian semua. Di dalam video ini saya tidak mengajak atau tidak memaksa kalian untuk melakukan investasi ya. Yang saya lakukan di sini hanya berbagi informasi dan edukasi. Jadi buat kalian semua yang paling terpenting adalah lakukan riset mandiri atau do your own research, agar segala keputusan kalian untuk berinvestasi tidak berujung di penyesalan. Seperti itu aja teman-teman, akhir kata sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.